Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revia Clara Dita Rahmadani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan industrial, khususnya pada perundingan kolektif atau collective bargaining, dan pada perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, collective bargaining atau perundingan kolektif merupakan proses perundingan antara pihak pemberi kerja dan perwakilan karyawan mengenai upah jam kerja serta syarat dan ketentuan kerja. Nah, perundingan kolektif ini tidak bersifat memaksa kedua belah pihak untuk harus menyetujui perundingan tersebut. Lalu, perundingan kolektif ini disahkan sesuai dengan hukum dan juga peraturan yang ada di dalam perusahaan atau negara tersebut. Dan manfaat dari perundingan kolektif yang efektif ini dapat berkontribusi pada membangun kepercayaan dan saling menghormati antara pihak perusahaan dengan pekerja, dan juga pastinya akan berdampak pada hubungan kerja yang stabil dan produktif. Lalu, pada penyusunan kolektif bargaining atau perundingan kolektif, terdapat dua teknik. Yang pertama, menyediakan data, di mana data tersebut digunakan sebagai dasar membangun posisi perundingan, dan data tersebut dapat berupa upah dan tunjangan, perbandingan tarif upah lokal dan tarif yang dibayar untuk pekerja yang sama dalam industri, data distribusi kerja, dan data ekonomi internal. Yang kedua, dengan melakukan survei sikap, di mana survei sikap ini digunakan untuk menguji reaksi dari karyawan terhadap berbagai kontrak yang mungkin dapat menimbulkan kecenderungan manajemen yang menuntut perubahan, dan konferensi tidak resmi dengan pemimpin serikat pekerja setempat untuk membahas efektivitas operasional dari kontrak dan mengusulkan pemeriksaan percobaan tentang gagasan manajemen bagi perubahan. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan perundingan kolektif. Yang pertama, cakupan rundingan, di mana cakupan rundingan ini berupa banyaknya pekerja yang akan terkena dampak dari hasil perundingan tersebut. Yang kedua, ada tekanan perundingan serikat pekerja, di mana tekanan tersebut ini dapat berupa pemogokan atau mencegah atau menghalangi pekerja yang ingin masuk kerja saat diadakannya pemogokan. Yang ketiga, ada peran pemerintah, di mana serikat pekerja ini cenderung menggunakan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja. Yang keempat, ada kesediaan perusahaan. Nah, kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka ini dengan serikat pekerja ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat pemaksaan seperti pemecatan, coercing, atau demosi. Selanjutnya, perselisihan hubungan industrial, di mana menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial didefinisikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, ada perselisihan hak, di mana timbul karena tidak terpenuhinya hak normatif yang sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan kepentingan ini diakibatkan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sebelumnya. Yang ketiga, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana perselisihan ini diakibatkan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak saja. Yang keempat, ada perselisihan antar serikat pekerja. Dan perselisihan ini diakibatkan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerjaan. Dari perselisihan-perselisihan tersebut, terdapat beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan oleh yang pertama ada intervensi pihak ketiga yang dapat dilakukan dengan yang pertama mediasi, yang kedua pencari fakta, dan arbitrase. Lalu jika intervensi pihak ketiga itu tidak menghasilkan penyelesaian, biasanya serikat pekerja melakukan yang namanya strategi serikat, di mana strategi serikat ini dapat berupa strike, picketing, boycott, atau bahkan corporate campaign. Baik, selanjutnya menurut Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan per Oktober 2022 terdapat 62 kasus perselisihan hak, 292 perselisihan PHK, 10 kasus perselisihan kepentingan, dan 2.964 kasus perselisihan antara serikat pekerja.
Selanjutnya saya akan bahas mengenai UU Cipta Kerja di mana pada Januari 2020 terdapat aksi unjuk rasa dari masyarakat dan masyarakat Indonesia yang menolak adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai banyak merugikan pekerja atau serikat pekerja. Baik, ada beberapa poin yang saya akan bahas di sini. Menurut UU nomor 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja itu sendiri, yang pertama, karena adanya penghapusan pasal 152 UU Ketenagakerjaan mengenai permohonan tertulis PHK. Jadi pada pasal 152 UU Ketenagakerjaan sebelumnya disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana pada UU Cipta Kerja atau UU nomor 11 tahun 2020 pasal tersebut dihapus. Yang kedua, adanya peniadaan pemberian pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri, perubahan kepemilikan perusahaan atau akuisisi perusahaan, kerugian perusahaan secara terus-menerus, perusahaan pailit, dan pekerja meninggal dunia. Yang ketiga, pengusaha dinilai dapat dengan mudah melakukan PHK tanpa perundingan serikat pekerja. Jadi, di dalam UU Cipta Kerja itu disebutkan bahwa jika PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK dari perusahaan atau pekerja dapat diberitahukan, atau jika perusahaan tidak dapat menghindari PHK tersebut, alasan atau maksud PHK dapat dilakukan secara langsung kepada pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Di mana sebelumnya dalam pasal 151 UU Ketenagakerjaan mengatur jika semua upaya telah dilakukan tapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha atau perusahaan dan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan. Jika perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan atau kesepakatan, maka perusahaan hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, pengusaha hanya perlu memberitahukan alasan PHK, kecuali pekerja mengundurkan diri karena kemauannya sendiri, PHK karena kontrak waktu tertentu, usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, atau pekerja meninggal dunia. Yang terakhir, perundingan dapat dilakukan jika pekerja menolak PHK. Jadi berdasarkan UU Ciptaker, PHK tidak perlu lagi didahului penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Perusahaan hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja. Jadi, perundingan baru bisa dilakukan jika buruh itu menolak PHK. Jadi, beberapa poin tersebut mungkin yang mendasari masyarakat Indonesia melakukan unjuk rasa pada Januari 2020 lalu. Dan selanjutnya, menurut pendapat dari saya, banyak pekerja yang belum paham mengenai aturan atau isi aturan yang PHK di dalam UU Cipta Kerja ini sendiri. Sehingga ketika pekerja menerima surat PHK dari perusahaan secara tiba-tiba, pekerja ini langsung menerimanya tanpa menanyakan alasan atau pesangon yang harusnya didapatkan dengan alasan-alasan yang tertera di UU Cipta Kerja itu sendiri. Padahal jika pekerja itu menolak adanya PHK dari perusahaan, pekerja dapat mengajukan perjanjian bersama atau menyelesaikan di pengadilan hubungan industrial, seperti yang telah saya jelaskan tadi pada poin kelima. Sehingga dari hal tersebut, jika banyak pekerja yang tidak teredukasi, mungkin masyarakat bisa menilai jika perusahaan lebih mudah melakukan hal menyimpang dari norma ketenagakerjaan, khususnya di dalam hal ini PHK. Pada poin perusahaan lebih mudah melakukan PHK ini sebenarnya tidak, karena menurut UU nomor 2 tahun 2004, PHK disebut sah jika terjadi dua kondisi. Yang pertama, adanya perjanjian bersama yang disepakati perusahaan dan pekerja. Yang kedua, adanya putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI yang berkekuatan hukum tetap, sehingga selama belum ada perjanjian bersama atau putusan pengadilan yang sah terkait hal ini, PHK perusahaan terhadap karyawan seharusnya belum bisa berlaku atau belum bisa dijatuhkan PHK kepada pekerja tersebut.
Dan itu Undang-Undang Cipta Kerja memang mengatur lebih banyak alasan perusahaan dalam memecat pekerjanya. Karena di dalam UU Ketenagakerjaan terdapat 15 alasan perusahaan dapat menjatuhkan PHK kepada pekerjanya. Sementara dalam UU Cipta Kerja jumlahnya bertambah menjadi 26. Baik, sekian presentasi dan sekian yang bisa saya paparkan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.